Bisa ya. Kita tunggu temannya atau bagaimana? Yang lain udah dikasih linknya juga sih, Miss. Sudah. Sudah. Di grup juga sudah. Sudah, Bapak. Tidak harus. Kalau tidak mau menampakkan mukanya juga tidak apa-apa ya. Kalau mau menampakkan juga silahkan. Oke, ribut. Aduh, siapa yang punya adik di belakang? Saya, Miss. Itu adiknya atau anaknya itu? Ada sepupu dong. Bisa kelihatan nggak ininya, PPT-nya di situ? Bisa, Miss. Bisa ya? Saya. Ya. Oke, saya mulai ya. Atau mau menunggu? What do you think? Mulai aja, Miss. Mulai aja. Ini siapa nih? Anissa. Anissa. Oke, Anissa, saya mulai ya. Jadi kemarin kan kita di the market for romantic relationship. Jadi sekarang kita masuk ke, ini kemarin sudah dibahas belum? Determinant of demand. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Di saya sih udah. Yang lain? Belum, Miss. Belum. Saya ulang ya. Jadi, determinant of the demand, jadi faktor yang mempengaruhi permintaan itu, pertama ada yang disebut dengan harga dari barang tersebut ya. Jadi harga dari barang. Misalnya, harga tomat. Jadi semakin tinggi harganya, semakin mahal harga barang tersebut, maka kecenderungan orang akan untuk membeli barang tersebut semakin rendah. Ya, terkecuali ada beberapa barang yang faktor harga itu tidak menjadi determinan faktor, seperti misalnya barang-barang yang ditujukan untuk tujuan investasi, misalnya emas. Jadi biarpun harganya mahal, orang tetap beli karena tujuan membeli barang tersebut untuk investasi. Kemudian ketika harga barang, misalnya harga tomat naik, maka faktor kedua yang mempengaruhi orang untuk faktor yang mempengaruhi permintaan barang adalah the price of related product. Misalnya nih, kalau harga tomat naik, otomatis misalnya nih pecel ayam ya, kan ada sambalnya tuh. Karena pecel ayam tuh memakai sambal, harga tomat naik, otomatis itu juga mempengaruhi harga dari pecel ayam tersebut. Jadi semua barang yang memakai barang pertama, ya misalnya tomat itu kan menghasilkan banyak derivatif produk, barang-barang turunan seperti misalnya saus tomat. Nah, semua itu akan mempengaruhi harganya. Dan kemudian yang ketiga adalah kenaikan harga, misalnya dari tomat tersebut. Ketika harga tomat itu naik, maka orang akan cenderung mencari barang yang bisa menggantikan atau mirip rasanya dengan tomat tersebut, seperti misalnya vinegar itu cuka. Nah, itu juga mempengaruhi the price of substitute product. Kemudian yang mempengaruhi permintaan, kemudian adalah income. Income itu biasanya semakin tinggi pendapatan Anda, semakin tinggi income seseorang, financial income-nya, maka akan semakin tinggi konsumsinya dan berpengaruh pada demand. Kemudian yang terakhir adalah taste atau preference. Jadi semakin tinggi income Anda, biasanya taste Anda terhadap suatu produk itu, luxurious produk itu juga berubah ya. Dan itu, taste and preference itu mempengaruhi demand, mempengaruhi permintaan. Sampai di sini ada yang tidak paham nggak? Kalau tidak paham, silakan bertanya. Kalau mau berbicara silahkan. Yes. Kalau aku paham. Miss, ini cara nanyanya gini deh, supaya
Saya kurang hold on. Saya nggak mengerti itu yang di belakang suara TV atau suara manusia ya. Jadi mungkin lebih baik kalau ada yang ingin bertanya, coba diketik deh di grup chatnya supaya bisa. Halo, Miss. Yes. Halo. Okay. Alright then. Lanjut, Miss. Lanjut. Lanjut. Oke deh. Jadi ingat ya, the determinant of demand itu ada 5 faktor. Ada price of good, harga barang, kemudian the price of related product, harga barang yang memiliki korelasi atau hubungan dengan barang pertama, kemudian the price of substitute product, produk yang mereplace atau menggantikan dari harga dari barang sebelumnya, kemudian income, pendapatan, dan taste. Oke, Miss. Oke, kita pindah ke the main problem in market. Jadi ada beberapa permasalahan dalam pasar ya. Pertama adalah ada permasalahan the biggest problem in the market is basically how and who do determine the price and value. Nah, halo, saya boleh minta tolong yang ada TV di belakang bisa di-mute nggak? TV-nya mau matiin. Sorry, mute. Alright, so bukan kemarin sih, beberapa minggu yang lalu we study about price and value. Jadi ada dua perbedaan, ada perbedaan signifikan antara apa yang disebut dengan value, apa yang dimaksud dengan harga. Nah, ada 4 tokoh yang terkenal dalam perspektif ini ya. Pertama adalah Adam Smith, David Ricardo. Matikan? Boleh, silahkan. Anda kalau tidak mau pakai kamera, silahkan. So, ada Smith, jadi ada 4 tokoh yang harus Anda tahu dalam teori harga dan value ya. Ada yaitu pertama Adam Smith, kemudian David Ricardo, ada Karl Marx, dan Carl Menger. Smith and David Ricardo ini termasuk the father of classical economics. Jadi dia adalah bapaknya ilmu classical economy. Nah, Smith berargumentasi bahwa harga suatu barang itu ditentukan oleh means of production. Means of production ini itu diartikan sebagai faktor-faktor produksi. Tapi ingat ya, faktor produksi yang kita maksud di sini kembali pada tahun 1700-an abad ke-17, yang dimana pada saat itu belum ada yang disebut dengan modern industri, belum ada industri modern. Maka secara teori klasiknya, means of production ini kembali kepada 4 unsur utama, yaitu sumber daya alam, means of production ya. Ingat, means of production itu adalah faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu ada 4 secara teori klasiknya. Pertama, sumber daya alam. Ada yang sumber daya manusia, kemudian apa lagi? Ada financial capital, kemudian ada yang disebut dengan entrepreneur. Ya. Nah, dan jadi Smith berargumentasi bahwa yang menentukan harga itu adalah faktor-faktor produksi dan cost of production atau biaya yang dikeluarkan ketika memproduksi suatu barang. Ingat, Smith, Ricardo, dan Marx pada saat itu belum bisa secara terang benderang membedakan yang mana sih yang disebut harga, yang mana disebut value. Nanti itu ditentukan ketika muncul tokoh Austrian economics yang disebut namanya Carl Menger. Ya. Itu akan saya bahas nanti. Kedua, David Ricardo. David Ricardo ini ekonomis dari Inggris. Dia mengatakan bahwa harga itu ditentukan oleh cost atau biaya, bukan utility. Masih ingat nggak apa yang disebut dengan utility dalam ekonomi? Utility dalam ilmu ekonomi. Yes? Go ahead.
Harga kesempatan nggak sih, Miss? Harga kesempatan. Yang lain? So, utility, maaf ya saya. Utility. So, utility dalam ilmu ekonomi itu disebut sebagai kegunaan. Ya. Jadi, Oh iya. price ditentukan oleh biaya, bukan kegunaan. Ingat, ada barang yang, saya coba jumping ya. Saya berikan contoh. Nilai guna ini. Nilai guna. Yes, nilai guna. Coba lihat deh. Kalau Anda lihat, di sini ada 2 t-shirt kan. Same t-shirt, ya, same functioning. T-shirt itu kan baju dipakai. Functionnya untuk dipakai lah, bukan dipajang. Lihat, harga barang pertama, yang t-shirt yang nggak ada mereknya ini harganya $10. Yang kedua, t-shirt kedua harganya $1,000. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya menentukan harga dari barang ini? Lupakan dulu harganya yang ke bawah ini, yang $10 kemudian $1,000 ya. Pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana menentukan harga barang yang memiliki kegunaan yang sama. Nah, kalau kita kembali ke teorinya Adam Smith, maka menentukan harga itu ditentukan oleh faktor produksi dan biaya produksi. Sedangkan menurut Ricardo, untuk menentukan harga itu ditentukan oleh biaya, bukan kegunaan. Jadi meskipun tidak berguna, tapi kalau mengeluarkan uang untuk memproduksi itu, bisa saja tetap berharga. Ya. Nah, utility di sini juga itu merujuk pada utility menurut pendapat Ricardo ya. Utility di sini kembali to the total satisfaction by customer after consuming goods and services. Jadi menurut Ricardo, mau itu konsumen dia satisfy atau tidak satisfy setelah mengkonsumsi barang atau telah membeli barang, itu tidak memiliki hubungan korelasi positif dengan harga. Jadi harga itu, barang itu, meskipun dia berguna tidak berguna, tidak memiliki faktor atau korelasi dengan harga barang. Tapi biayanya ya. Nah, Marx memiliki pendapat yang lain. Dalam bukunya Das Kapital, silahkan Anda baca. Marx berkata bahwa society can only survive if the good and service that are useful. Marx berkata bahwa buruh itu seharusnya memproduksi barang yang memiliki kegunaan baik untuk yang memproduksinya dan bagi orang yang mengkonsumsi barang tersebut. Baru kemudian bisa ditentukan harganya. Labor theory of value dari Marx itu ditentukan oleh waktu, keterampilan, usaha yang dikeluarkan oleh buruh tersebut untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi harga suatu barang tidak ditentukan oleh scarcity atau kelangkaan barang, tidak ditentukan oleh supply dan juga tidak ditentukan oleh demand, tetapi lebih proporsional, lebih besar ditentukan oleh effort yang dikeluarkan dari buruh tersebut untuk memproduksi barang dan jasa. Kemudian yang terakhir, sebenarnya banyak teori price dan value ya, tapi ini very basic. Yang keempat adalah Carl Menger. Carl Menger ini dia Austrian economics. Jadi dia benchmarknya sangat microeconomics. Dia mengatakan bahwa, ingat ya, Smith, Ricardo, dan Marx ini belum bisa membedakan yang mana sih price, yang mana sih value. Karena ketiga tokoh ini masih bingung kok ada suatu barang bisa dihargai dengan sangat tinggi oleh konsumen. Ya. Nah, Carl Menger inilah yang kemudian mampu
mampu membedakan perbedaan antara harga dan value. Menurut Carl Menger, harga itu relatif. So does the value. Jadi harga itu relatif, begitu juga dengan nilai. Di sini paham nggak? Paham nih. Nah, sekarang kalau muncul di ujian misalnya muncul di ujian bahwa nih ada dua barang nih, ada dua jenis barang yang kegunaannya sama. Let's see the t-shirt, right? So satu polos, satu memiliki merek, begitu. Kalau saya bertanya dalam ujian, bagaimana Anda menentukan harga dari t-shirt ini berdasarkan pendekatan keempat tokoh tersebut? Misalnya menurut Smith, bagaimana sih Smith menentukan harga dari t-shirt A, kemudian t-shirt B? Kemudian bagaimana Ricardo menentukan harga t-shirt ini, kemudian Marx menentukan harga ini, dan bagaimana misalnya Carl Menger menentukan harga ini. Jadi Anda harus bisa menggunakan aplikasi teori dari Smith, David Ricardo, Marx, dan Carl Menger untuk menilai evaluasi jumlah harga dari barang yang t-shirt misalnya. Paham nggak? Aku masih bingung, Mem. Miss. Bingung yang mana? Yang dari teori yang mana ya tadi? Yang David Ricardo. Nah, Ricardo itu berpendapat bahwa harga itu ditentukan oleh biaya. Biaya ini tidak determinasi biaya. Biaya bisa biaya produksi, biaya barang yang dipakai, tapi harga tidak ditentukan oleh utility. Utility ini kalau dalam bahasa ekonomi secara general kita kembali kepada buku makroekonomi, maka utility kembali pada kegunaan. Tetapi kalau kita kembali utility ke pendapatnya Ricardo, maka utility ini kembali pada kepuasan konsumen. Jadi menurut Ricardo itu, harga itu ditentukan oleh biaya, bukan pada kepuasan konsumen. Ya. Jadi mau konsumen dia suka barang itu, tidak suka barang itu setelah memakainya, itu tidak mempengaruhi harga. Tapi biaya, cost yang mempengaruhi harga. Oh, oke. Ada lagi yang tidak dipahami? Jadi misalnya kayak gini ya, contoh misalnya Ricardo. Bagaimana Ricardo dalam Ricardian perspektif menilai, mendeterminasi harga dari t-shirt ini? Kalau kita kembali pada teorinya, nih, kalau Anda beli, nah ini ya, harga kedua barang ini, itu kan kegunaannya sama kan? Baju kan? Nah, kegunaannya ini tidak memiliki pengaruh terhadap harga barang. Karena harga t-shirt ini tetap dipengaruhi oleh biaya produksi. Biaya produksi itu apa sih? Misalnya kain, benang yang dipakai, waktu, kemudian labor, ya kan? Jadi kalau misalnya kalau kita lihat dari perspektif Ricardian perspektif, kemungkinan ini bisa lebih mahal karena mungkin dia menggunakan brand. Cetak atau sablon kan? Berarti kan cost of production dari misalnya menggunakan cat kan lebih tinggi. Begitu ya. Kemudian kalau kita melihat misalnya dari perspektif Marx, bagaimana menentukan harga kedua t-shirt ini? Ingat ya, baru Carl Menger nanti yang mampu melihat bahwa ini kan kita lihat degradasi harga dari 10 ke 1000 dolar ini kan marginnya kan 1000% nih. Nah, baru Carl Menger yang kemudian mengerti, oh ternyata konsumen itu mampu mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli barang yang kegunaannya sama. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa harga itu relatif, value juga itu relatif. Jadi tidak ditentukan oleh faktor tertentu. Ada lagi nggak yang belum paham? Nah, kalau ditanya, menurut Marx, bagaimana cara menentukan harga t-shirt ini? Saya... Miss,
begini. Ingat, brand teori brand itu teori baru, ya. Kita ini membahas tentang Smith, kita membahas tentang Ricardo, kita membahas Marx yang hidup di abad 17 dan 18. Teori value, teori brand pada saat itu belum ada ya. Jadi mereka, ingat, Smith, Ricardo, dan Marx belum bisa membedakan secara pasti apa perbedaan harga dan value. Jadi kalau Anda bertanya, perbedaan apa sih yang di siapa tokoh yang mampu membedakan, oh ini ada brandnya, ini ada tidak ada brandnya, pengaruh terhadap harga, maka yang jawabannya adalah Carl Menger. Karena Carl Menger ini yang bisa membedakan bahwa harga itu relatif, value itu relatif. Bukan Marx ya, Ricardo dan Smith ya. Sampai sini paham nggak? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke, alright. Paham, Miss. Kita pindah ya. Paham, Miss. Paham. Nah, sekarang let's go deeper. So, the labor theory of the value of by Adam Smith. Coba baca bukunya. Anda bisa baca bukunya Adam Smith. The Wealth of Nations, atau Anda baca bukunya Schumpeter, karena Joseph Schumpeter ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Adam Smith. Jadi Smith berpendapat bahwa wage, profit, and rent are the three original sources of all revenue as well as all exchangeable value. In words mean anything. This is conclusive. His theory of value was what later on came to be called a cost of production theory. Jadi apa sih menurut Smith itu yang disebut dengan a cost of production theory? Nah, cost of production theory ini ditentukan oleh gaji. Ingat ya, cost of production yang disebut dengan cost of production itu adalah wage, gaji, profit, rent itu uang yang dikeluarkan untuk menyewa sesuatu. Adalah sumber dari pendapatan. Yang kemudian pendapatan itu, ya ini kalau Anda ditukar dengan nilai, exchangeable value. Jadi ingat, ada dua hal yang kalau kita bicara tentang value itu, ada yang disebut dengan social necessary, ada yang disebut dengan labor time. Saya akan bahas nanti. Kita ke Adam Smith. Nah, Adam Smith ini berpendapat bahwa cost of production theory itu kembali pada gaji, profit itu keuntungan dan sewa. Yang hasilnya itu secara keseluruhan bisa digunakan untuk sebagai barang yang ditukarkan dengan nilai yang lain. Contoh misalnya, let's go back to this one, right? So let's say cost of production dari t-shirt ini itu kembali pada gaji. Gaji ini gaji labor ya, gaji buruh. Kemudian berapa keuntungan yang didapat dari t-shirt ini. Kemudian berapa biaya yang dikeluarkan untuk sewa. Sewa itu bisa sewa tempat, bisa sewa mesin, bisa sewa semua barang yang disewa untuk memproduksi barang ini. Itu yang disebut dengan cost of production. Itu menurut Adam Smith ya. Nah, kemudian Adam Smith berpendapat bahwa the value of commodity. Ingat ya, kalau kita bicara Adam Smith dan Marx ini belum terlalu tahu dia sebenarnya value itu apa. Tapi dia sempat menyebutkan the value of commodity. Nilai komoditas. Kalau saya kutip di bukunya Blau 1962 halaman 41. The value of commodity is the sum of the normal amounts payable to all the factors used in making it. Jadi dalam artinya bahwa nilai suatu barang, nilai suatu komoditas adalah jumlah keseluruhan yang dibayarkan atau value commodity itu adalah jumlah barang. The sum or normal amounts payable itu jumlah
jumlah harga yang dibayarkan setelah menggunakan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang tersebut. Kalau misalnya bahasa sederhananya mungkin adalah jumlah biaya yang dikeluarkan yang termasuk dalamnya faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Kira-kira paham nggak? Miss, pelan-pelan. Miss berarti bedanya itu cuman di penjelasannya aja, tapi maknanya sama yang Adam Smith sama yang baru ini. Enggak, value begini. Jadi value secara keseluruhan, begitu dalam bukunya Das Kapital itu Smith sebenarnya kan saya bilang Ricardo Smith dan Marx itu kan belum terlalu memahami value dan price itu tidak berarti bahwa mereka tidak mention atau menyebutkan value dalam buku mereka. Tapi Smith ini sempat menelurkan teori yang disebut dengan the value of commodity atau nilai suatu komoditas. Ingat, komoditas dan barang itu berbeda ya. Good dan commodity itu berbeda. Good itu misalnya nasi itu good kan. Komoditasnya apa? Bahan pangan. Bahan pangan. Ya kan? Jadi the value of komoditas. Misalnya nih handphone, laptop itu komoditas. Bukan barang ya, laptop itu barang. Tapi kalau dia komoditasnya dalam masuk skop elektronik, maka dia disebut komoditas elektronik. The value of commodity itu jumlah nilai dari komoditas tersebut itu ditentukan oleh jumlah biaya yang dikeluarkan, yang biaya itu diambil dari faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang tersebut. Ya, Miss. Paham nggak? Tadi biayanya itu dikeluarkan dari faktor produksi ya, Miss. Gini, nilai barang itu, nilai misalnya komoditas, contoh misalnya sederhananya ya, nilai komoditas beras itu ditentukan dari berapa jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan, yang diambil biaya tersebut dari faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu misalnya dalam teori klasik tadi kan, sumber daya manusia, berapa labor yang digunakan, kemudian sumber daya alam misalnya, kemudian finance, berapa uang yang dipakai ketika memproduksi hal tersebut, dan kemudian berapa entrepreneur ini masuk konsepnya ide. Jadi 4 itu. Miss, Yes. Berarti yang dimaksud sama Adam Smith sama Marx ini karena dia karena dia belum mention secara keseluruhan, berarti dia pisah antara maksudnya good sama komoditas itu, Miss. Dalam value-nya, dalam hal value. Ya, dalam hal value, karena dia tidak menyebutkan per barang. Kita harus bisa menyesuaikan kontekstual tahun abad ke-17 ya. Karena di sana itu, di abad itu kan yang dibahasakan sebenarnya refers to komoditas pangan pada saat itu. Dan kalau kita lihat ke teorinya Ricardian perspektif, Ricardo itu kan sebenarnya dia mengeluarkan teori yang disebut dengan theory of rent. Jadi kenapa the land rent teori itu kembali refers to ke land teori. Kenapa harga sewa tanah itu berbeda-beda. Misalnya, tanah yang seharusnya menurut Ricardo itu, tanah yang subur itu sewanya tinggi karena dia mampu memproduksi barang kan. Tetapi ada tanah yang sewanya tinggi meskipun tidak subur tapi dipengaruhi faktor lokasi. Paham nggak kira-kira? Kalau yang teori Ricardian perspektif ini nanti kita bahas di mana ya, di GPE. Sekarang kita ke Smith dulu. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, in the long run, the price of commodity is determined solely by the cost of production. Ya. Dalam waktu jangka panjang, jika ada harga jangka pendek, ada harga barang jangka panjang.
Ada yang tahu nggak bedanya? Harga barang jangka panjang sama Harga barang jangka pendek. Sekarang begini, saya berikan analogi seperti ini. Kalau musim panen padi, produksi padi pada saat itu banyak kan? Karena produksi padi pada saat itu banyak, sedangkan demand-nya sama, maka kemungkinan besar harga dari beras itu stabil. rendah kan? Produksi banyak, sedangkan demand-nya sama Permintaan kan? banyak. Nah sekarang kalau misalnya beberapa bulan setelah produksi, kira-kira harganya berubah atau tidak? Berubah, Miss. Berubah. Nah, menurut Smith, in the long run, the price of komoditas beras itu ditentukan hanya oleh cost of production. Jadi tidak ditentukan oleh demand, dia tetap ditentukan oleh biaya original pertama yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Ya. Karena biayanya sama, maka gaji yang diberikan kepada buruh itu juga harus sama, karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara harga in the long run dan in the short run. Jadi kalau inti utama dari teori of value Adam Smith itu kembali bahwa the value itu dideterminasi oleh gaji, profit, dan rent. Ya, itu yang disebut dengan factor of production. Ada pertanyaan? Kalau mau lebih lengkap, silakan Anda baca bukunya A Brief History of Economics by Canterbury. Nah, saya pindah ya ke penjelasan lebih lanjut. Nah, menurut Smith, a rich man is every man is rich or poor according to the degree in which he can afford to enjoy necessaries, convenience, amusement of human life. But after the division of labor has one truly taken place, but is very small part of this which man own labor can supply him. In sum, he must be rich or poor according to the quantity of labor which he can command or which he can afford to purchase. The value of any commodity, therefore, to the person who possesses it and who means not to use consume itself, but to exchange it for another community, is equal to quantity of labor which enables him to purchase a command. So, Smith dalam argumentasi Smith mengatakan bahwa sebenarnya tidak gaji, the labor theory of value itu tidak ditentukan oleh hasil produksi dari labor tersebut. Oleh karena itu, dia lebih menyarankan produksi barang itu dibagi-bagi. Maka muncullah teori yang disebut dengan division of labor. Misalnya begini nih, orang memproduksi mobil. Jadi menurut Smith itu tidak perlu satu orang itu memproduksi satu mobil, tetapi dibagi-bagi. Misalnya ada yang memproduksi ban, ada yang memproduksi steering, ada yang memproduksi kaca, ada yang memproduksi rangka. Nah, setiap orang ketika dia dibagi-bagi berdasarkan skill-nya dia, maka proses untuk memproduksi barang tersebut akan lebih cepat. Dan itu menentukan semakin banyaknya barang yang dia produksi, maka labor tersebut kemudian kalau kita baca statementnya, he can afford to enjoy necessaries, convenience, amusement of human life. Setelah dia mampu memproduksi barang tersebut, baru kemudian dia bisa menikmati hasil dari produksinya tersebut. Berarti lebarnya semakin naik dong. Yes? Lebarnya semakin naik. Karena ini kita kembali ke
teori labor value ya. Jadi labor value dengan price goods itu berbeda. Yang kita bicarakan sekarang ini adalah buruh itu gajinya berapa. Kan? Dikit, Miss. Jadi Miss, yes. berarti kalau yang menurut Adam Smith, buruh itu digaji berdasarkan waktu untuk memproduksi komoditas, bukan sih, Miss, yang kayak waktu itu Miss bilang. Sedangkan kalau Marx, dia bilangnya digajinya itu berdasarkan berapa banyak komoditi yang dihasilkan. Nah, kalau begini, secara sederhananya begini, saya jelaskan. Smith itu, menurut Smith, yang menentukan gaji buruh itu adalah total produksi. Total produksi. Berapa jumlah produksi yang diperoleh gitu. Kalau dia mampu produksi banyak, maka potensi dia mendapatkan gaji lebih tinggi, dia lebih besar. Sedangkan menurut Marx, nanti kita kembali ke Marx. Ingat ya, jadi menurut Smith itu yang dilihat yang menentukan gaji atau value dari, mohon maaf ya kalau saya agak sering memakai kata gaji dan value ya. Value karena kan otomatis kan pasti buruh itu digaji kan. Value-nya itu determine bagi gajinya dia. Nah, value ini, gajinya buruh ini ditentukan dari hasil produksinya dia. Kalau Marx itu melihat ini ada yang di mall atau di kereta sih? Aku lagi kerja, Miss. Oke. Alright. So, jadi kalau menurut Marx itu berbeda. Kalau menurut Marx yang menentukan apa namanya? Sorry, hold on. Anjing kan, nggak ada suaranya, tai goblok. Sobat gua sama temen yang kayak gitu. Tapi Anda harus kembali memahami bahwa kalau kita berbicara tentang labor teori Smith dan Marx, itu akan selalu kembali kepada buruh yang sifatnya fisik. Bukan si fotonya. Sorry, it's a bit too distracting. Dek, dia tai. Bisa mute weh. Mute bisa nggak? Terus baru. Oh, kamu mati. Ini kayak gini ya? Oh. Oke, saya lanjut ya. Jadi ingat ya, kalau kita membahas tentang teori the labor theory of value Adam Smith dan Marx, kita akan selalu kembali kepada perspektif yang disebut labor itu adalah labor zaman dulu itu bukan labor sekarang yang kayak misalnya arsitek atau art worker. Kamu nanya itu matiin loh. Ini goblok banget sih. Yang kita maksud kagak nanya-nanya ya. Oh. Maksud kalian apa, Miss? Alright. Jadi, I have to repeat it all over again. Let me see. Oke, jadi the labor theory of value yang kalau kita bahas Smith dengan Karl Marx itu selalu kembali kepada labor atau buruh yang pekerja kasar. Belum ada istilahnya buruh yang kayak pekerja arts begitu ya. Jadi yang kita bahasakan di sini pada saat itu
sektor industri modern belum ada, makanya yang otomatis akan selalu referring to buruh kasar. Kalau kita bahasanya sekarang buruh kasar. Nah, sekarang the labor theory of value menurut Marx itu saya jelaskan dulu. Jadi value menurut Marx, is too loud. Coba. Kenapa? Belum, Mah. Kok udah? Halo? Alright. Halo, Miss. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sudah. Belum ngerti tentang labor, Miss. Yang mana yang tidak dimengerti? Labor. Ya, apanya labor? Ya, labornya kenapa? Kenapa? Coba diketik deh. Miss, mau nanya, Miss. Yes. Kalau teori tentang kan labor kan sekarang udah nggak seeksis zaman 17 yang Smith gitu, Miss. Ada nggak teori-teori baru mengenai labor? Teori labor. Ya banyak sih sebenarnya. Yang di abad ini maksudnya yang sekarang. Kalau yang sekarang kan didominasi oleh sekarang itu masih didominasi oleh classical economy. Jadi classical economy itu masih merupakan turunan dari pemikirannya Adam Smith. Kalau dilihat dari Kalau dilihat dari buku ekonomi makro dan ekonomi mikro yang mendeterminasi gaji atau labor teori sekarang itu mendeterminasi adalah cost of production, biaya produksi. Bukan berapa jumlah barang yang diproduksi, tapi cost of production yang menentukan. Ada, coba baca di bukunya Mankiw, atau bukunya ini Bed and Parkin. Ada lagi? Why is it gone? Slide saya masih kelihatan nggak di situ? Masih ya? Nah, masih, Miss, tapi rada buruk. Tapi Ada blur gitu, Miss. Blur, Miss. Sekarang udah kelihatan. Udah, Miss. Sekarang. Udah, Miss. Nah, Masih blur ya? Gak bisa ini.
Itu ditentukan oleh jumlah pahala Anda ya. Nah, sekarang menurut Marx, Marx itu menentukan bahwa commodity value, komoditi yang kita bahas ini commodity value, itu ditentukan oleh dua hal. Jadi komoditas itu bisa digunakan atau bisa dipertukarkan dengan barang lain yang memiliki value. Ya, kalau dia use atau kegunaan, maka kegunaan itu menurut Marx dia harus mampu ya satisfy human needs atau memuaskan kebutuhan manusia. Jadi ingat dari penjelasan sebelumnya bahwa Marx itu memberikan teori bahwa barang dan jasa yang diproduksi itu harus memiliki kegunaan buat yang membuatnya dan buat yang mengkonsumsinya. Jadi tidak boleh labor itu dia memproduksi barang yang tidak bermanfaat buat dirinya. Paham ya? Nah, kemudian exchange itu barter. Misalnya Anda punya barang, Anda tukar dengan lain. Jadi value yang satu itu bisa dipertukarkan dengan value yang lain, atau barang yang satu yang memiliki nilai itu bisa ditukarkan dengan barang lain yang memiliki nilai yang sama. Nah, value itu dideterminasi oleh dua faktor. Pertama, socially necessary, dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Ya. Value ditentukan oleh socially necessary, kemudian ditentukan oleh labor time. Ya, jumlah waktu yang dibutuhkan oleh buruh tersebut untuk memproduksi barang dan jasa. Ingat, barang itu harus bisa memiliki kegunaan. Kalau dia memiliki kegunaan, maka dia memiliki value. Kemudian ditambah dengan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut. Kemudian, selanjutnya, ada yang disebut dengan concrete labor, ada yang disebut dengan abstract labor. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan concrete labor? Concrete labor ini abstrak ini, konkret. Saya berikan contoh kayak gini. Nah, kita lihat deh, kalau di di semester lalu, mungkin angkatan 2018 saya berikan contoh M&M dan Silver Queen ya. Sekarang kita lihat ya, a bar of chocolate untuk memproduksi barang ini, bar of chocolate itu membutuhkan waktu 30 menit. Sedangkan untuk memproduksi candy coklat ini membutuhkan waktu 60 menit. Nah, waktu yang benar-benar dibutuhkan untuk memproduksi bar coklat ini 30 menit yang dibutuhkan waktu 30 menit waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi coklat bar ini disebut dengan actual labor or abstract labor. Misalnya satu orang membutuhkan waktu memproduksi coklat bar selama 30 menit, maka itu disebut sebagai actual human labor atau abstract labor. Nah, yang kedua, concrete activity of labor. Misalnya, candy. Yang disebut dengan concrete activity of labor, itu bukan labornya yang dihitung per labor ya, tapi berapa jumlah faktor yang dibutuhkan. Faktor ini bisa time constraint, waktu, buruh, yang dibutuhkan untuk memproduksi coklat bar tersebut. Misalnya, pertanyaannya ya, menurut Smith, yang mana harus digaji lebih banyak? Apakah labor ini ya, labor A yang memproduksi coklat bar, atau labor B yang memproduksi coklat candy? Coklat bar ini membutuhkan waktu 30 menit, sedangkan coklat candy ini membutuhkan waktu 60 menit. Nah, menurut
Smith, yang mana yang harus digaji lebih tinggi? Dan menurut Marx, yang mana harus digaji lebih tinggi? Kalau Smith yang konkret. Yang lain? Yang Smith yang 1 bar coklat. Smith yang 1 bar coklat. 1 bar coklat. 1 bar coklat yang harus digaji lebih tinggi. Iya. Kalau Marx yang harus dibayar lebih tinggi berarti yang 60 menit. Yang 60. Ya. Oke, good. Ada yang lain? Ini yang susah kalau online kelas ya. Nggak ada interaksi. Yes? Nggak ngerti. Ya? Yang mana yang tidak dimengerti? Jangan bilang semuanya. Enggak, Miss, maksudnya udah enak online kelas, jadi nggak bisa ngerti secara mendalam. Iya, betul. Miss, ketutup tulisannya. Sekarang, udah muncul? Udah. Oke. Nah, yes. Marx yang 60 menit. Marx yang Anda katakan 60 menit. Yeah. Itu tugas Anda menganalisa ya. Saya kembali jelaskan dulu ke sini. Jadi, concrete labor dan abstract labor itu, kalau dia secara keseluruhan, ya, concrete labor dan abstract labor, itu memiliki nilai. Jadi labor itu dia memiliki nilai. Jadi kalau misalnya Anda sebagai karyawan itu sebenarnya memiliki nilai kan. Contoh nih, Anda lulusan SMA ya, karena belum lulus S1. Kalau Anda lulusan SMA, nilai Anda dibandingkan dengan orang yang lulus dari S1 harusnya sama atau tidak? Tidak, Miss. Tidak. Menurut ingat ya, kalau kita kembali kepada teorinya Marx, teorinya Smith, itu tidak berpengaruh. Karena yang dilihat itu adalah faktor produksi dan cost of production. Kalau menurut Marx, dia melihat bahwa yang mempengaruhi the theory label of value itu adalah labor itu sendiri. Belum ada argumentasi bahwa pada saat itu yang dilihat adalah orang yang lebih pintar, gajinya lebih tinggi. Pada saat itu belum ada konseptualisasi teori seperti itu. Konseptualisasi teori itu baru muncul di abad ke-19 dan 18, abad 19 dan 20. Karena yang kita bicarakan pada abad ke-17 dan 18 itu yang kita bicarakan adalah physical labor. Jadi masih pengertiannya itu memproduksi satu, laboratorinya satu, cost-nya satu. Jadi menurut Marx, value labor teori sama dengan price. Value labor, nilai labor itu sama dengan harga. Nah, kita kembali ya, concrete labor and abstract labor, itu kalau dia exchange value dari labor tersebut bersifat relatif. Kemudian, equivalent form of value. Baru kemudian kalau dia sudah memproduksi barang yang memiliki value, baru kemudian memiliki implikasi pada komoditas uang. Komoditas uang itu money commodity itu kembali pada harga barang. Jadi value socially necessary bahwa barang itu harus memiliki faktor memuaskan manusia, bermanfaat pada manusia. Manusia itu kembali pada siapa yang memproduksinya, labor yang memproduksinya, dan orang yang mengkonsumsi barang tersebut. Dan kemudian waktu yang dibutuhkan oleh labor itu memproduksi barang dan jasa. Kalau dia dikombinasikan, baru kemudian faktor itu menentukan harga. Ada pertanyaan? Ada ya? Nah, let's go deeper. Nah, menurut labor theory of value Marx, uang itu
Ingat, uang dan harga itu berbeda ya. Harga itu nominal. Money itu alat tukar. Ya. Nah, alat tukar ini hanya bisa dikatakan alat tukar kalau dia bisa transferring value. Ingat ya, money itu alat tukar. Alat tukar itu hanya bisa dikatakan sebagai alat tukar kalau dia memiliki sifat transferring value. Dia mampu memindahkan values A ke value B. Nah, money ini dipengaruhi oleh dua faktor, labor power dan means and production. Means, ingat ya, means ini kalau dalam bahasa ekonomi, means itu faktor-faktor produksi. Dan production. Faktor produksi dan produksi itu berbeda. Means, faktor produksi, production, hasil produksi. Jadi money ini alat tukar yang bisa mentransformasi atau memindahkan value A ke value B itu dipengaruhi oleh dua hal. Labor power, kekuatan buruh, kemudian faktor kedua adalah faktor produksi dan hasil produksi. Faktor produksi dan hasil produksi. Faktor produksi ini masuk waktu yang digunakan oleh buruh tersebut untuk memproduksi barang, dan produksi, hasil produksinya. Ingat, hasil produksi itu harus memiliki dua sifat utama. Dia harus bisa exchangeable, dia harus memiliki usable, harus memiliki kegunaan, dan pertama harus memiliki kegunaan, yang kedua barang tersebut harus bisa transferable value, exchangeable, atau apa sih bahasa sederhananya? Bisa ditukar. Bisa ditukar dengan barang yang lain. Nah, the price of commodity ditentukan oleh labor. Dalam teori ekonominya disebut mod pie. Mod pie itu kalau Anda lihat kue, itu kalau dipotong sebagian, kalau misalnya ada orang tahun ya, itu ada kue, kalau dipotong sebagian, sisanya itu disebut sebagai mod pie. Jadi harga komoditas itu ditentukan oleh sebagian besar buruh. Buruh harus bisa memproduksi barang yang memiliki nilai, kegunaan, dan exchangeable. Itu sama dengan social labor in capitalist perspektif. Social labor itu diorganisasi through commodity exchange. Berbeda pendapatnya Marx dan Smith dalam perspektif social labor. Kapitalis itu care about value, dia percaya value, tapi dia tidak terlalu peduli dengan kegunaan. Jadi harga barang bisa tinggi, tapi dia tidak bermanfaat. Saya berikan contoh misalnya pajangan ya. Pajangan itu kalau kita lihat dari perspektif kegunaan, apa sih kegunaannya? Atau miniatur misalnya. Nah, Marx peduli tentang itu. Kalau Marx mengatakan bahwa buat apa memproduksi barang yang tidak memiliki nilai kegunaan dan tidak memiliki exchange value. Tapi kalau dalam perspektif kapitalis derivatif dari salah satu turunan ide Adam Smith, itu tidak ada faktor mereka tidak terlalu peduli karena tidak penting kegunaan, yang penting itu orang mau beli. Ada pertanyaan? Nah, lanjut ya. The labor theory of Marx. The labor theory of Marx itu ada yang disebut dengan labor theory of value. Ingat, labor theory of value, the value of any commodity is ultimately derived from the labor used to create it. Kemudian ada yang disebut dengan use value atau nilai kegunaan. Whether is something useful, apakah itu berguna atau tidak. Produce to satisfy one's own needs, measure, and qualitatively. Nilai kegunaan. Kemudian exchange value. Jadi ingat, teori yang dikeluarkan oleh Marx ada 3. Ada labor theory of value, ada use value, ada exchange value. Saya nggak usah menjelaskan, karena tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, kita move. Remember, in classical theory of labor, ingat kembali ya, kalau kita berbicara classical theory of labor, maka kita kembali kepada physical labor.
not someone who basically seperti sekarang saya sitting kemudian teaching online, itu tidak ada pada saat itu ya. Yang kita bicarakan adalah physical labor. Kemudian ingat, in modern theory of labor, di teori modern theory of labor itu kita berbicara tentang physical dan non-physical. Ya, kita bicara physical dan non-physical labor. Seperti contoh misalnya non-physical labor designer, intellectual work, assembly line, engineering, penyanyi, etc. etc. Nah, ini memiliki implikasi yang besar terhadap penentuan harga dalam konteks dual modern. Seperti misalnya iPhone. Kenapa iPhone harganya sangat tinggi? Kalau kita lihat dari komponen faktor produksi yang menyebabkan iPhone itu tinggi, sebenarnya ada di mana? Kalau kita kembali kepada prinsip teori yang dikeluarkan oleh Ricardian perspektif, kemudian Smith perspektif, dan Karl Marx perspektif, itu sebenarnya untuk sekarang itu tidak terlalu relevan kalau kita kombinasikan dengan non-physical labor. Karena pada faktualnya, intellectual work, pekerjaan intelektual, itu memiliki gaji yang lebih tinggi dari pekerja fisik, pekerja kasar. Sedangkan kalau kita kembali ke asas yang dianut oleh Marx, mengatakan bahwa gaji itu dipengaruhi oleh exchange value dan usage value, dan waktu yang dibutuhkan oleh labor itu untuk memproduksi barang tersebut. Jadi kalau kita mau pakai prinsipnya Marx, maka price iPhone itu mutpanya ditentukan oleh siapa yang mengerjakan itu. Oke. Ingat ya, price merepresentasikan nilai. Tapi nilai itu sifatnya relatif. Sedangkan harga itu sifatnya abstrak. Dan ingat juga bahwa nilai tidak bisa diciptakan. Value cannot be created. Exchange money is the measure of value. Nilai tidak bisa diciptakan, tetapi uang bisa digunakan untuk mengukur nilai sesuatu. Right. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Kita pindah ke price control ya. Nah, kalau buat Ronald yang sudah belajar ilmu ekonomi, pasti dia paham banget the price control. Jadi bagaimana caranya mengkontrol demand tersebut. Demand itu bisa dikontrol dengan harga. Jadi semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan. Coba Anda lihat, kalau dari sisi harga dan quantity di sini, kalau dia kuantitinya harganya 0, maka quantity yang minta 120. Jadi semakin tinggi harganya, maka curve demand-nya akan semakin naik. Bergeser ke kanan, sorry. Kalau dia harganya $1, maka quantity demand-nya 10. Jadi otomatis misalnya dalam case tadi real, misalnya bagaimana cara mencegah orang supaya tidak merokok, gitu kan? Berarti strategi utamanya untuk maksudnya orang tidak shock pricing ya, atau tidak terlalu shock ketika harga naik, maka dinaikkan secara sedikit demi sedikit. Misalnya harga rokok misalnya 20.000 naik ke 40, atau naik 10, 30, 40, 50, kemudian naik 100. Kalau harganya lebih tinggi, kemungkinan besar secara teori neoclassical teori, otomatis permintaannya akan semakin menurun. Nah, kemudian price control itu juga bisa dilihat dari demand, supply. Ya. Tapi sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Miss, lanjut. Nggak ada ya, luar biasa. Yang tidur atau mencermati? Ngopi, Miss. Alright.
Oke, jadi price control itu bisa juga dideterminasi dari supply ya. Supply itu Penawaran. yes. Bukan, supply itu bukan penawaran. Permintaan. Demand itu apa? Demand baru permintaan. Demand baru permintaan. Itu permintaan, Miss. Supply. Demand apa? Demand permintaan, Miss. Demand permintaan, supply apa? Penawaran. Bagaimana supaya mengurangi penawaran? Saya juga agak lupa sih. Harga dikurangin. Harga dikurangi. Yang lain? Iya. Harga naikin. Diskon. Harga dinaiki, Miss. Supaya Kan mengurangi penawaran kan? nih kalau mengurangi demand, harganya dinaiki. Kalau mengurangi supply, apa yang terjadi coba kalau supply banyak? Harga murah. Harga murah kan? Nah, Ya, bagaimana supaya barang yang murah itu, bagaimana caranya supaya harga jadi murah? Supply-nya dikurangi kan? Barangnya banyakin. Enggak dong. Kalau banyak barang, harga murah kan? Iya. Iya kan? Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya harganya tidak murah coba? Barangnya dibikin langka, Miss. Produksi barangnya Melangkain barang, Miss. Produksi barang Bikin barangnya jadi langka, Miss. Nah, bagaimana caranya melangkakan barang? Dibatasi, Miss. Pre-order. Iya. Produksinya dikitin, Miss. Produksinya dikurangin, Miss. Produksinya dikurangi. Kalau produksinya dikurangi berimplikasi nggak kepada ini? Output produksi nanti? Berkaitan, Miss. Apa Outputnya. coba? Apa Tergantung kaitannya? kualitas barang, Miss. Coba yang tadi, yang cewek. Siapa namanya? Saya, Miss, Widya. Coba Widya. Karena kalau barang yang dikurangin kan akan menyebabkan scarcity, Miss, di masyarakat. Itu impact-nya. Itu kalau terlalu banyak, tapi secara rasionalnya supaya harga barang tidak terlalu murah kan dikurangi supply-nya. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya supaya supply itu dikurangi? Metode apa yang kita tempuh gitu? Dibikin PO, Miss. Pre-order. Yang lain? Dikurangi produksinya, Miss. Dikurangi Semakin rendah harga, permintaan menjadi lebih tinggi. Berarti harga rendah, permintaan tinggi. Kuncinya sebenarnya satu. Mengurangi produksi. Future production ya, bukan produksi sekarang. Jadi ini misalnya Anda mau produksi sekarang, produksi barangnya banyak. Itu dijual. Karena dia banyak, harganya rendah. Nah, caranya supaya harganya itu terkontrol dan stabil, tidak rendah di pasar, maka produksi selanjutnya itu dikurangi. Oh iya. Ya. Benar, Miss. Disebut dengan teori quantity of supply. Karena Anda tidak bisa mengurangi produksi barang yang sudah terproduksi. Yang Anda bisa lakukan adalah mengontrol produksi barang yang akan diproduksi dan mengontrol distribusi barang yang sudah diproduksi. Paham nggak? Paham. Itu luar biasa. Kemudian price control. Ingat, price control itu kalau dalam bahasa ekonomi mencapai titik keseimbangan equilibrium itu disebut dengan equilibrium price. Itu sebenarnya dalam perspektif teori political economy itu tidak ada. Kenapa? Karena pasar yang sempurna itu tidak ada. Nggak ada.
nggak ada Yes. pasar sempurna, Miss. Kalau di ekonomi politik tidak ada pasar sempurna. Kalau dalam ekonomi politik tidak ada pasar yang sempurna. Menurut neoklasikal ekonomi, kalau Anda baca bukunya Menkyu, Parkin, Paul Krugman, mereka masih menyebutkan bahwa pasar itu ada yang disebut dengan perfect market atau perfect equilibrium. Market equilibrium yang sesuai harga dengan permintaan. Tapi kalau kita lihat secara realnya, ada nggak yang disebut dengan pasar yang sempurna? Yang jumlah barang persis sama dengan orang yang membeli. Mungkin kayak ini kali, Miss. Contohnya kayak pasar yang jualnya tuh barangnya sama semua gitu, Miss. Jadi kayak pasarnya persaingannya sempurna, jangan jual barangnya sama. Saya berikan contoh begini ya, tomat ya. Nih Anda coba ke pasar deh, ada orang jual tomat. Anda nggak yang bisa memperhitungkan bahwa jumlah tomat yang ada di pasar itu sama kuantitasnya dengan orang yang membeli tomat itu? Nggak ada. Nggak ada kan? Tidak. Tapi menurut neoklasikal ekonomi itu ada pasar yang sempurna. Dia bisa memberikan contoh misalnya pasar yang high entry of barrier. High entry of barrier itu industri-industri yang untuk memasuki sektor itu butuh kapital yang banyak, seperti misalnya industri minyak, sawat. Yes. Demand-nya siapa? Bisa nggak disesuaikan jumlah produksi dan demand? Industri-industri yang kapital konsentrasinya tinggi. Kira-kira menurut Anda? Enggak juga. Kenapa enggak juga? Kalau produksi pesawat kan perusahaannya ya jadi aja yang punya modal. Terus kalau segi permintaan pasti ada, tapi kan kayak lebih konsumennya untuk beli tiketnya bukan untuk beli pesawatnya bikin gitu. Yang lain, kalau kita berbicara tentang market equilibrium ya, ingat dalam mata kuliah ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang Anda bisa lakukan adalah kalau Anda punya argumentasi bahwa, look, saya mengajarkan political economy, tapi kalau Anda memang benchmarknya lebih kepada neoclassical economics, itu boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang. Karena itu perspektif Anda, gitu kan. Tapi yang harus Anda ingat bahwa kalau Anda memilih, misalnya saya ingin menjadi neoclassical economics, kemudian Anda percaya bahwa pasar itu sempurna, maka Anda harus punya bukti yang bisa menjustify atau menunjukkan bahwa argumen Anda benar. Paham ya? Kemudian, semua dari implikasi teori value price ini, itu banyak pertanyaan yang sebenarnya teori-teori klasik itu tidak mampu menjawab, seperti misalnya teori moralitas gitu kan. Kalau dalam bukunya Adam Smith, The Wealth Theory, The Wealth of Nation, itu kan sebelumnya dia menulis buku, saya lupa judulnya. Oh sorry, saya lupa judulnya. Tapi sebelumnya itu dia menulis buku The Morality of Consent, kalau nggak salah ya, dia menulis tentang itu. Tapi tidak ada pada classical teori itu belum terlalu menyinggung tentang the morality of price. Apakah misalnya ketika harga barang itu ketika barang itu langka kemudian harganya tinggi, padahal yang membutuhkan itu misalnya let's say sekarang ya, contohnya saya coronavirus ya, kan orang butuh masker kan? Masker. Sarung tangan. Nah, sekarang pertanyaannya, secara etika dan moralitas, benar nggak mereka menaikkan harga yang sangat tinggi masker? Pastinya, Miss. Itu kalau kita bicara pasti moralitas kan? Tapi kalau kita berbicara, kalau kita berbicara dalam perspektifnya neoclassical economy, yang derivatif nilainya kembali kepada Adam Smith, tidak ada ininya. Orang mau jual tinggi, ya terserah mereka. Kan argumentasinya, semua orang butuh hidup kan. Orang yang menjual itu kan juga punya tanggungan keluarga, dia punya tanggungan hidup, dan kalau kita berbicara tentang konsep moralitas, sejauh mana Anda tahu bahwa
yang menjual itu juga tidak butuh uang. Jadi ini tergantung, kalau misalnya saya bertanya di ujian, perspektif moralitas Anda tentang harga itu tergantung Anda menjustifikasi argumentasi tersebut ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Jadi kita kembali kepada kenapa sih kita belajar harga, kenapa kita belajar tentang value. Karena itu berimplikasi pada contoh kasus sederhana itu bagaimana, apakah pertanyaan utamanya ya, is it morality right for the government to determine gaji buruh? Yang mana menurut bahasa sederhananya begini, menurut Anda lebih baik mana, pemerintah yang menentukan standar gaji buruh atau pasar yang menentukan standar gaji buruh? Pasar. Kenapa? Kalau kita ngelihat dari argumennya Marx itu, kenapa? Yes? Miss, kalau menurut saya mendingan pemerintah yang ngatur gaji buruh, upah buruh. Karena kalau pasar yang mengupah buruh, karena keadaan pasar kan berubah-berubah, Miss. Takutnya nggak stabil. Tapi kalau udah ada ketetapan dari pemerintah, biasanya kan terus stabil, Miss. Bisa. Argumentasinya bisa diterima. Yang lain? Apa ya? Apa? Mendingan pasar, Miss. Gini, aku juga pasar sih. Karena misalkan gini. Jadi misalkan si buruh ini bisa loh, Miss, bisa menukarkan barang jasa ke pasar. Kan di pasar ini kan kita bisa membeli faktor apa sih namanya, kita bisa membeli barang kan. Nah, di mana barang ini juga punya kegunaan kayak gitu loh, Miss. Jadi jadi banyak kegunaannya gitu. Kalau misalkan dari pemerintah mungkin yang bisa dikasih cuma uang, ya udah kegunaannya cuma ya sebagian nilai tukar doang, Miss, gitu. Tapi kalau misalkan di pasar kayak bisa banyak hal yang ditukarkan yang mempunyai nilai guna yang banyak, Miss, kayak gitu, bermacam-macam. Itu sih. Kalau kita lihat dari perspektifnya, kembali lagi ya, kita kembali ke perspektif teori. Kalau dalam perspektif teori, menurut Smith, yang boleh menentukan gaji buruh itu adalah yang pemilik modal. Dalam pemilik modal berarti pasar ya, bukan pemerintah. Kenapa bukan pemerintah? Karena pemilik modal inilah yang tahu cost of production dan means of production. Bukan pemerintah yang tahu. Dan gaji buruh itu ditentukan oleh jumlah produksi yang diproduksi buruh tersebut. Jumlah produksi yang diproduksi buruh tersebut hanya diketahui oleh pemilik modal. Itu menurut Smith ya. Sedangkan menurut Marx, gaji buruh itu harus diintervensi oleh pemerintah, karena Marx itu kan mengeluarkan teori yang disebut dengan classification of labor. Ingat, kalau Smith mengeluarkan teori division of labor, Marx mengeluarkan teori classification of labor. Jadi menurut Marx, kenapa gaji buruh itu harus dideterminasi oleh pemerintah? Karena ketika pemilik modal untuk kapitalis ini, ketika dia menguasai semua faktor produksi, dia memiliki power yang besar.
Dan kecenderungan ketika dia memiliki power yang besar, dia akan sewenang-wenang dan menindas buruh. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini dia harus menentukan berapa standar gaji atau minimum wage dari buruh tersebut. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada dua perspektif, classical perspektif ini, kita implikasikan atau kita aplikasikan teori tersebut dalam konteks kekinian. Misalnya sekarang, apakah sekarang di Indonesia ini kita memakai pendekatannya Smith atau kita pakai pendekatannya Marx? Marx. Kita pakai pendekatan. Kalau menurut saya sih, Miss, kita kayak masih pakai di tengah-tengahnya gitu. Kayak human nature dari keadaan sosial, jadi ditentukannya itu belum pasti gitu. Kadang dia ada di tengah-tengah, pemerintah ngasih misalnya minimum wage atau maximal wage-nya itu dia nggak memberikan hukuman bagi perusahaan yang menaruh gaji di bawah itu gitu. Jadi dia kayak masih seimbang gitu, Miss, kalau zaman sekarang. Okay. Tidak ke Smith, tidak ke Marx juga. Tapi tergantung sih, Miss. Kenapa? Tergantung sektor usahanya. Kayak misalnya waktu itu kan ada berita tuh yang katanya apa sih namanya, gaji buruh yang di mana tuh lebih murah ketimbang di Indonesia. Jadi kayak itu pabrik Korea gitu sih. Jadi tuh kayak makanya mereka tuh lebih milih buruh yang asal dari mana gitu ketimbang buruh Indonesia, karena gaji buruh Indonesia mahal ketimbang gaji buruh dari mana gitu. Sekarang begini deh, yang mana sih yang disebut buruh itu? Buruh mungkin kalau di Indonesia sendiri kayak pekerja yang di pabrik, yang pekerja kasar. Nah, buruh itu sebenarnya adalah semua pekerja. Saya ini buruh pendidikan. Cuma di dalam perspektif neoklasikal itu kan dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan white collar, ada yang disebut dengan blue collar. Oh iya. Ya kan? Cuma di Indonesia, pertanyaannya dibedakan enggak yang disebut blue collar atau white collar? Mungkin kalau orang Indonesia kayak kurang mengenal kayak istilah white collar sama blue collar, karena cuma kayak, oh dia pekerja kantoran, oh kami bekerjanya di industri ini gitu. Exactly. Kalau di dalam teori Indonesia itu tidak ada classification ya. Tidak ada klasifikasi buruh. Jadi semua itu buruh sebenarnya. Yang menjadi salah kaprah adalah kalau kita menginterpretasi buruh itu adalah pekerja pabrik. Padahal buruh itu sebenarnya semua pekerja itu buruh. Ya. Yang di luar buruh itu adalah pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan baru kemudian disebut dengan capital owner. Semua yang bukan capital owner dengan buruh. Nah, salah satu implikasi dari penetapan standar gaji khusus untuk misalnya wilayah Jabodetabek, tertentu sektor misalnya yang sudah saya pernah jelaskan, ketika harga gaji buruh tinggi, sedangkan di negara lain gaji buruh yang ditawarkan rendah, otomatis orang yang memiliki kapital ini dia akan memilih negara yang menawarkan gaji rendah. Dan itu tidak bisa disalahkan karena dalam bisnis itu kan dia mencari profit, bukan charity. Ya, bukan, jadi orang berbisnis itu kalau dalam perspektif neoklasikal ekonomi itu bisnis ya for profit, bukan bisnis for ingat teori good deeds, bukan bisnis untuk charity. Di dalam neoklasikal ekonomi itu tidak ada perspektif moralitas yang kita bahas. Kita bahas itu tentang profit. Nah, kalau kasusnya seperti saya jelaskan kayak misalnya di Jakarta ini, coba lihat misalnya buruh yang Jabodetabek ya, buruh yang lulus SMP dengan SMA dengan lulus S1 dan S2 gajinya sama nggak? Nih buruh, misalnya gaji buruh sekarang saya 3,7 juta. Gaji PNS harus S1 gajinya 2,7. Misalnya ya. Berarti kalau secara logika sederhana ya nggak usah kuliah aja, karena kan tidak kuliah pun gaji kita lebih tinggi kan. Nah itu salah satu implikasi ketika tapi PNS ini kan ada
Tapi PNS ada ini Miss yang apa sih kayak dia lulusan SMA terus kayak ada apa sih golongannya gitu kalau PNS? Iya, ada golongannya, Miss. Golongan 1A, 1C gitu, Miss. Tapi gaji awalnya kan pasti golongannya rendah semua. Iya sih, Miss. Kan butuh waktu untuk naik golongan. Kayak misalnya saya setara dengan misalnya PNS golongan 3B. Kalau misalnya mau naik ke golongan 3C kan butuh misalnya 4 tahun. Kira-kira berarti kalau setinggi apapun lulusan kita nggak mempengaruhi gaji dong kalau PNS, Miss. Jadi kayak maksudnya kayak semakin lama kita kerja malah makin gede gajinya kalau PNS. Ya karena kan dilihat kualitasnya juga. Kan faktornya itu ada variabelnya. Kayak misalnya dia semakin tinggi pendidikannya, tapi ingat pendidikan itu kan bekerja itu kan sebenarnya juga proses pelatihan. Kalau Anda dipekerjakan oleh perusahaan itu atau pemerintah itu, Anda itu dianggap sebagai aset perusahaan itu secara teorinya ya. Jadi ini perusahaan itu ini kalau makanya perusahaan itu dia seperti misalnya perusahaan yang sangat modern ya. Let's say Google ya. Google itu dia cenderung mau mempekerjakan orang yang lebih muda. Yang umur-umur 20-an, bukan umur-umur yang 40. Kenapa? Karena kalau dia mempekerjakan orang yang lebih muda, dia bisa melatih orang tersebut, karyawan tersebut menjadi asetnya dia, miliknya dia. Dia bekerja bertahun-tahun, dia develop skillnya itu digunakan untuk perusahaan. Itu perusahaan yang benar. Tapi kalau perusahaan yang cuma meng-hire orang untuk short term, maka dia sebenarnya perusahaan itu tidak mengadopsi nilai value dari perusahaan tersebut, dari labor tersebut. Nah, pertanyaannya, kalau muncul di ujian, menurut Anda, ini kalau muncul di ujian ya, menurut Anda, apa namanya? Kalau misalnya pemerintah menetapkan gaji minimum wage, gaji dasar, apa kira-kira implikasinya buat pasar? Minimum wage itu ini bukan sih Miss apa sih kalau di Jakarta? Apa sih di Jakarta itu apa sih? Gaji minimum apa sih standar gaji? UMR ya ampun, UMR Miss. UMR. Mikir UMR susah banget. Ya UMR. Kalau kalau Anies Baswedan misalnya menetapkan UMR Jakarta, kira-kira implikasinya apa? Naik gaji. Kalau Anda tanya ke neoklasikal ekonomis, pasti jawabannya ya kalau begitu nggak akan ada competitiveness. Labor mau produksi 1, produksi 2, gajinya sama. Maka tidak ada peningkatan produktivitas. Tapi misalnya, implikasinya, kalau tidak ada minimum gaji, kira-kira dampaknya apa? Cari gaji yang lebih gede. Apa coba? Kalau misalnya nih, Anies Baswedan tidak menentukan standar gaji UMR Jakarta, kira-kira apa yang terjadi? Pasar yang nentuin, Miss. Jangan perusahaan yang nentuin, Miss. Ya pastilah perusahaan yang menentukan, masa buruhnya yang menentukan. Demo, Miss. Demo. Jangan, tapi kalau nggak dari pemerintah, dari perusahaan kayak nggak bisa ngasih. Kayak nggak tahu juga sih. Kalau menurut Marx, kalau tidak ditentukan, itu akibatnya capital owner akan menindas kaum buruh. Ya, banyak yang ngasih gaji gak sesuai dengan tenaganya, Miss. Tapi saya berikan contoh begini deh. Kemarin itu ada teman saya, bukan teman saya. Dia jatuhnya Dia kenalan, Miss. Enggak. Dia teman saya, tapi kalau saya bilang teman itu harus sepantaran umur saya. Kan dia usianya 20. Junior. Ya, junior saya. Dia umurnya 23. Dia terima kerja di Google. Dia kemarin itu, dia S1-nya di ITB.
Kemudian dia lanjut di NYU, New York University. Dia jurusan software engineering, kalau nggak salah ya. Terus dia bilang bahwa dia diterima di Google. Nah, di Google itu, dia standar gajinya itu untuk software engineer kan sekitar 8.000 sampai 10.000 dolar per minggu. Per bulan. Berarti equivalent to Oh my God. tinggi. Perkaya. Nah, itu kan gajinya Google ya. Kan pemerintah tidak menentukan. Kalaupun pemerintah menentukan standar gaji, misalnya 3 juta, tapi Google menentukan gajinya sendiri, tetapi gaji yang ditentukan lebih tinggi, itu kan kita bisa berargumentasi bahwa tidak semua pelaku pasar itu sewenang-wenang terhadap buruh. Karena perusahaan yang betul-betul dia base of conduct-nya itu melihat bahwa bahwa labor itu adalah investasi aset dari perusahaan. Paham? Nah, lanjut ya. Minimum wage and control. Jadi pertama, in the labor market, di pasar buruh itu, household dan individual, rumah tangga, dan individu adalah supplier. Firm are the demanders. Jadi ingat, dalam pasar buruh itu, household dan individu adalah supplier, perusahaan itu adalah demand. Demand for labor is relationship between the wage or salary and quantity of work that employers demand. Jadi, demand untuk labor itu adalah hubungan antara gaji dengan quantity pekerjaan yang pekerja minta. Ya. Kemudian yang ketiga, higher wage itu sama dengan demand lower quantity of labor. Contoh kayak misalnya begini ya. Semakin susah mencari pekerja yang mampu mengerjakan pekerjaan tersebut, maka semakin tinggi gajinya. Kayak misalnya tadi, software engineer, nggak semua orang bisa memahami kayak bahasa-bahasa Java, C++, C, Python, Pascal. Itu kan nggak semua orang bisa mengerti jenis bahasa planet itu kan. Karena jarang pasarnya, maka gajinya juga semakin tinggi. Kemudian keempat, if the labor cost goes up, the firms try to cut back on labor. Kalau misalnya gaji dari pekerja itu tinggi, maka perusahaan pasti akan memotong jumlah pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian kelima, gaji itu ditentukan oleh elasticity of demand. Kalau misalnya demand semakin culun-culun enggak waktu zaman SMP ini mah ada. Ingat ya, elasticity of demand itu demand dari konsumen. Kalau demand dari konsumen rendah, otomatis produksinya kurang. Kalau produksi kurang, maka gajinya itu tidak bisa naik karena pendapatan perusahaan juga rendah. Kemudian yang terakhir, teknologi itu mampu membantu pekerja untuk lebih produktif. Yang berarti juga kalau dia lebih produktif, dia bisa memproduksi barang lebih banyak, berarti juga gajinya lebih tinggi. Nah, case study-nya, kalau Anda ditanya nanti di ujian, yang menentukan harga itu is it morality right? Menurut perspektif Anda, is it morality right? Is it economically right? Is it politically right? Kalau misalnya nih di Indonesia, itu yang mana lebih aplikatif? Apakah moralitas, apakah ekonomi, atau politik yang bermain di sini? Politik, Miss. Kenapa politik? Karena kan pemerintah kan yang misalnya menetapkan upah minimum. Jadi kayak kalau misalnya lihat morality itu kayak tergantung sektor perusahaannya gitu. Kalau misalnya bosnya tipe yang kasihan mah dikasih lebih gajinya gitu kan. Terus kalau yang economically right itu kayak gimana sih, kayak masih ada kaitan sama politik itu. Jadi
semua tergantung industrinya juga sih, Miss. Kalau contoh konkretnya apa coba? Contoh konkretnya nih barang yang ditentukan berdasarkan prinsip moralitas atau gaji buruh yang ditentukan dalam prinsip moralitas. Kalau yang kayak moralitas misalnya kayak barang yang di pasar tradisional tuh kan masih bisa ditawar tuh. Terus terus kalau economically right itu kayak susah juga sih Miss jelasin barangnya kalau di sini. Sekarang ini coba pikirkan deh dalam konteks coronavirus sekarang. Yang mana menurut Anda itu jurusannya ke morality right, yang mana jurusannya mau economy right, yang mana jurusannya tuh political right dalam konteks barang. Kalau yang economically right itu masker. Jadi kayak tergantung penjualnya gitu ya naikin harganya. Terus kalau kayak morality right itu masih kayak barang yang biasa deh, masih bisa kita beli deh gitu yang nggak langka. Kalau political yang apa ya susah sih Miss kalau di sini. Political rights itu yang rapid test, Miss. Kenapa rapid test? Dia mau latihan itu mahal, Miss. Atau political right? Iya, political rights. Sekarang nggak semuanya bisa itu kan diutamain bisa seorang pemerintah. Iya. Sekarang yang lagi didahuluin. Kalau saya tapi Miss itu yang rapid tes itu kan harganya 700.000, terus juga pemerintah tuh kayak udah ngasih yang bisa ikut rapid test tuh yang diutamakan misalnya kayak emang warga negara kita yang baru pulang dari luar negeri yang emang kayak misalnya ada yang berhubungan atau kontak langsung gitu deh sama turis gitu. Jadi kayak gimana ya, itu kalau dibilang itu kayak barang yang di tanda kutip dijual secara politiknya itu, tapi nggak bisa juga karena kan dia pemerintah tuh nge-submit harga 700.000 nih gitu. Terus juga kayak masyarakat kita juga mikir lagi kayak ngapain gue buang-buang uang 700.000. Itu buat yang nggak ada uangnya ya. Iya. Tapi saya berikan contoh kayak begini ya, anggota Dewan DPR kan dia ngetes semua tuh tadi kemarin kan, tes coronavirus kan, dia dengan keluarganya diutamakan kan. Dalam perspektif itu tuh, dalam ini kan contoh kasus Reni di Indonesia. Isi morality right, economically right, atau politically right? Politik. Soalnya politik kan itu dia lebih memperdulikan tentang kemarin sih saya baca di berita katanya DPR diperiksa semua karena takutnya menularkan ke yang lain, dapat ketularan dapat yang lain. Terus DPR juga minta pasokan kayak masker gitu-gitu dari pemerintah. Sedangkan rakyatnya sendiri juga susah gitu, ada medis susah juga nyari susah masker. nyarinya. Iya, tapi kenapa Dewan Perwakilan Rakyat minta didahulukan? Kalau begitu menurut Anda, perspektif apa yang digunakan oleh negara dan politik kita? Apakah perspektif ekonomi, perspektif moralitas? Politik. Kalau moralitas nggak mungkin. Politik. Pesimis banget. Sebenarnya balance sih Miss sama ekonomi sama politik. Menurutnya balance? Iya. Lebih politik sih menurut. Kenapa politik menurut Anda? Tapi pemerintah katanya mau ini Miss, mau ngasih apa? Kayak ntar nih didistribusikan masker gitu. Kayak pengen menenangkan gitu hati rakyatnya dulu. Tapi kayak misalnya ekonominya masih dikontrol juga ya. Awalnya emang kayak emang limited banget kan maskernya dan kawan-kawan. Tapi kan kayak di situ pemerintah masih mikirin sih kayak gimana nasib rakyat gue gitu. Kalau menurut Anda tentang lockdown itu? Nggak bisa. Lockdown kayaknya nggak bisa Miss, nggak bisa kayak 100% di lockdown gitu. Soalnya kan kayak bakal ngerugiin yang apa sih yang mau usaha sama kita gitu. Yang rakyat-rakyat kecil. Juga ekonominya kan belum begitu. Dan nggak semuanya siap juga untuk lockdown. Terus nanti kayak berdampak sama pasar juga deh, misalnya kayak di lockdown nih, terus orang nyari barang-barang pada susah, ntar pada mahal, yang ada ntar nggak makan. Pernah nggak? Kemarin saya di berita juga itunya yang siapa? Dia bilang kalau ditutup di lockdown, emangnya pemerintah mau siap untuk mengasih subsidi sebesar lebih dari 4 triliun? Udah dijumlahin sama dia, ya subsidi 4 triliun untuk rakyatnya, lalu langsung di lockdown.
Kalau kita lihat contoh kasus di Inggris ya, kalau di Inggris itu kan dia tidak semua bisnis itu ditutup. Tapi bisnis yang mengansur unsur hiburan atau yang melibatkan orang bisa berkumpul banyak ditutup kan, seperti pub. Tapi pemerintah itu menanggung 80% gaji karyawan tersebut. Berarti tidak ada yang dirugikan kan. Dalam perspektif ini yang dipakai dalam pemerintah Inggris itu adalah morality right. Kalau di Indonesia dilakukan lockdown, itu harus bisa muncul pertanyaan, kalau pemerintah melakukan kebijakan ini, kalau pemerintah memberikan subsidi, ya, atau mengganti nilai produksi, ini kan kalau orang misalnya bekerja kan dia ada nilai produksinya kan. Kalau ditutup, berarti kan nilai produksinya nggak ada. Kalau pemerintah mampu menggantikan nilai produksi itu, maka dia termasuk morality right. Tapi kalau pemerintah tidak mengconsider faktor itu, maka dia masuk ke dua perspektif itu, apakah dia economically efisiensi menurut pemerintah, kan pemerintah tidak menghabiskan uang kan, dan politically right karena pemerintah punya power untuk melakukan itu. Yes. Miss, saya mau tanya, Miss. Jadi kalau misalnya pemerintah menggantikan nilai produksi yang tadi kan, nah nilai produksi yang dimaksud itu gajinya. Iya, kan orang digaji berdasarkan produksi yang dia hasilkan kan? Anda bekerja misalnya dari pagi sampai sore, Anda kan memproduksi sesuatu di situ. Kalau misalnya tempat kerja Anda ditutup, berarti kan Anda tidak mampu memproduksi, ya kan? Nah, kalau pemerintah mampu menggantikan nilai produksi yang Anda hasilkan itu, maka dia masuk benchmarknya morality right. Tapi kalau pemerintah tidak menyediakan itu, maka dia masuk dua kategori itu. Economically right buat pemerintah karena dia tidak menghabiskan uang, dan politically right karena dia memiliki power. Ingat kalau politik dua-duanya. Nah, kita nggak tahu ya bagaimana benchmarknya pemerintahan Jokowi sekarang. Ya itu bisa dijadikan perdebatan nanti buat Anda. Tapi kemarin saya baru baca juga kok, Miss. Iya, katanya pemerintah baru ngutang kan 4 triliun. 4 triliun itu kecil. Masih di angka yang stabil. Bisa aja untuk menggantikan gaji-gaji karyawan, Miss. Gaji-gaji buruh. Tapi itu nggak bakalan cukup untuk ke seluruh Indonesia. Paling nggak Jakarta lah, Miss, gitu. Nah, kalau 4 triliun. Sekarang begini deh, kan pertanyaannya begini kan. Anda kalau memikirkan Indonesia itu nggak bisa dong partially Jakarta doang. Ya kan? Kalau Anda partially Jakarta doang, berarti ada dua perspektif yang Anda pakai di situ. Economically right, karena Jakarta merepresentasikan Indonesia, atau politically right, karena Jakarta itu merupakan pusat politik Indonesia. Jadi kalau Jakarta baik, otomatis image-nya baik. Tapi pernah tidak Anda misalnya memikirkan tentang Papua? Papua di sana tenaga medis terbatas. Akses medikal terbatas. Jalanan terbatas. Jalanan terbatas. Hidup terbatas. Itu gimana implikasinya dengan kalian semua? Akses jalannya gitu. Nambahin aja. Iya, ada film itu yang pernah diputar yang ceritanya dia kalau dia sakit terus kalau dia bawa ke rumah sakit dia akan mati di tengah jalan. Saya lupa yang main siapa ya? Sexy Killers. Sexy Killer. Bukan, Sexy Killers lain lagi. Sexy Killers yang ini, yang apa? Yang Iya, Batubara. Batubara. Bukan Sexy Killers. Dia coba Google deh nanti. Itu ada film yang ayahnya anak itu sakit penyakit jantung kalau nggak salah. Terus kalau dia dibawa ke rumah sakit dia butuh naik kapal gitu kan. Kalau dibawa dia pasti mati di tengah jalan gitu. Nah itu kan salah satu contoh kasus yang mungkin bisa merepresentasikan wilayah-wilayah Indonesia itu ya tidak sama dengan Jakarta. Kalau Jakarta punya Wisma Atlet itu
kalau itu terus disorot, berarti ada satu hal di situ yang berimplikasi ekonomis dan berimplikasi politis, tapi moralitasnya bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Yes. Miss, saya belum masuk Google Class, Miss. Ya Allah. Ya Allah. Ya, Tuhan. Kok belum masuk? Siapa yang belum masuk? Nafta, Miss. Nafta, Bu Jung Ho. Cek email. Bolos. Miss. Nafta sudah ya saya invite. Belum ada, Miss. Belum masuk, Miss. Miss Tasya juga belum, Miss Ara. Raffi. Grace, Miss, Grace. Nafta ini nggak ngecek email nggak? Ngecek, Miss. Iya, nggak ada, Miss. Yes, kemarin Saya juga. Email, Miss. Begini deh. Saya belum masuk. Ini deh, begini. Coba cek dulu. Grace pindah kampus. Lo dengar? Cek dulu emailnya, lihat di spam. Tuh, lihat di Emang Miss sampah. nge-spam? Bukan maksudnya, siapa tahu emailnya Iya, di tong sampah. di tong sampah gitu. Raffi. Kalau memang tunggu. Kalau memang tidak ada emailnya, email ulang ke saya. Tapi kalau di email ulang itu tulis emailnya. Email Baik, mana Miss. yang digunakan ya? Ya, baik, Miss. Oke, Miss. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? UTS. Tidak. UTS. Nggak ada, Miss. Miss, tidak, Boleh, Miss. Miss, UTS ngapa? Yes. boleh slide-nya di-share ke ini nggak? Ke Google Classroom-nya. Sudah ada, Ibu. Oh, udah ya? Oh, udah. Udah ya? Miss absen gak, Miss? Absen? Iya, absen gak, Miss? Hadir. Ya absen lah. Abdul Karim Saleh. Absen. Hadir, Miss. Karim hadir. Tunjuk tangan ya. Ini kan saya bisa lihat yang datang kan? Halo. Alright. Miss, saya, Miss. Yes. Ya, matiin dah tuh, ajan. Miss, ajan, Miss. Miss. Amin, Miss. Kenapa? Hadir. Oke. Hadir, Miss. Hadir. Dia cuma peduli daftar hadir aja ini. Hadir. Apaan sih? Oke ya, kalau tidak ada cukup sampai di sini, sampai ketemu besok di tempat ya. Makasih, Miss. Alright, Miss. oke. Bye-bye. Kasih, Miss. Jaga kesehatan, Miss. Sehat terus semua. Sehat.